Selanjutnya, putusan nomor 128-PHP.Gub-Datar 19-2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Dr. Andus H. Nasrul Abid, 2. Dr. Insinyur H. Indra Catri MT. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 18 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Vino Octavia SHMH dan kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 43 dan seterusnya memberi kuasa kepada Sudi Prayitno SHLLM dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. H. Mahyeldi SP, 2. Insinyur Audi Joinaldi SPT MMIPM ASEAN Age, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada Zainuddin Paru SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dan kewenangan Mahkamah tidak beralasan berhukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi angka 3.4 sampai dengan angka 3.6 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 13.15 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 132 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan T20, PT1 sampai dengan PT39, PK01 sampai dengan PK95, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terkait dengan penetapan tim pemeriksa dan rumah sakit untuk memeriksa kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bagi pasangan calon telah melalui koordinasi dan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, bukti T12 dan bukti T13, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 45 ayat 2 huruf B angka 1 Undang-Undang 10 2016. Selain itu, terkait dengan hal tidak ada keberatan dari pasangan calon yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 2. Bahwa mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah
memengaruhi secara signifikan perolehan suara pemohon. Lagi pula dari persidangan diperoleh fakta bahwa saksi-saksi pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten kota telah ternyata menandatangani hasilnya. Bukti T8 dan bukti PT 25 sampai dengan bukti PT 39. Adapun berkenaan dengan persoalan mengenai penghilangan hak pilih pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah diselesaikan Bawaslu Kota Pariaman dengan merekomendasikan untuk diteruskan ke DKPP, bukti PK 15 dan PK 18. Demikian juga dengan persoalan pemberian 3 surat suara. KPU Kota Padang telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Padang dengan menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, bukti PK 31. Adapun mengenai tidak digunakannya kotak suara untuk menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota, memang benar demikian, namun penyerahannya dilakukan dalam keadaan disampul dan disegel, bukti T18, dan selalu dihadiri oleh Bawaslu kabupaten kota, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. 3. Bahwa persoalan sumbangan dana kampanye pada dasarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan menyatakan bukan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan, bukti PK 95. Lagi pula berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pihak terkait juga telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan simpulan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye, bukti T11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2019 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 395. Paragraf 394 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020, jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.568.881 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar 1,5%. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 33.619 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 679.069 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 726.853 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait 47.783 suara atau 2,13%, atau lebih dari 33.619 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan berhukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi kuat non, telah ternyata dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan berhukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan berhukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal lain berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan berhukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 7. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 16.45 oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Sukri Asari sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili. Berikut putusan nomor 109 garing PHP.BUP garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 50 kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Darman Sahladi SEMM, 2. Maskar MDT Pobo. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15 dan seterusnya memberi kuasa kepada O, SH, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 6 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sudi Prayitno SH LLM, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Safaruddin DT Bandaro Rajo. 2. Rizky Kurniawan N. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Erik Asmansa SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten 50 Kota, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Angka 4, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis. PD Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tanggal 9 Agustus 2018. Kewenangan Mahkamah bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengendali permohonan akuo. Tenggang waktu permohonan bahwa tenggang waktu 3 hari sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Kamis
tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 20.24 WIB berdasarkan akta pengajuan pemohon nomor 112 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur sistematis berupa 1. Politik uang dan 2. Penggunaan ijazah. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan bukti T13, bukti PT1 sampai dengan bukti PT16, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK35, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Dianggap dibacakan. 2. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten 50 Kota adalah 384.461 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati 50 kota tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten 50 Kota. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 162.229 suara. Total suara sah sama dengan 2.433 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 43.338 suara. Sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 50.986 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 50.986 suara dikurangi 43.338 suara sama dengan 7.648 suara, ekuivalen 4,71% atau lebih dari 2.433 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 50 kota tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak bertimbangkan lebih lanjut karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 16.56 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sukri Asari sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten 50 Kota atau yang mewakili.